Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau nge-review facial wash dari Scarlett Whitening, karena ini emang brandnya tuh lagi viral banget sekarang, yang paling booming. Dan ini aku udah pakai, kalian bisa lihat udah mau habis karena udah aku pakai selama lebih dari 2 bulan. Harganya tuh 65.000 di salah satu online shop di Shopee. Aku bakal simpan linknya di deskripsi video. Nah, seperti biasa di video kali ini aku bakal nge-review mulai dari packagingnya sampai bagaimana hasil pemakaiannya di aku. Tapi guys, sebelum kalian lanjut menonton review dari facial wash Scarlett ini, please banget klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk support kalian ke channel aku. Nah, terima kasih kalau sudah subscribe dan silahkan lanjut menonton. Nah, oke guys, ini dia packing dari Scarlett facial wash ini, dan aku masih nyimpen dusnya meskipun udah aku pakai selama 2 bulan, karena di dusnya itu biasanya tertera lengkap semua yang nggak ada di packing botolnya. Tapi di sini ya bahasa Inggris semua, gengs. Dari dusnya tuh kalian bisa lihat kan, cantik banget kayak sakura gitu, dan dia ada pengamannya. Nah, di sini aku bakal bacain. Di bagian depannya itu ada logo Scarlett, ada tulisan facial wash by Felicia Angelista. Terus kandungan aktifnya itu ada glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Terus produk ini adalah SLS free, sodium lauryl sulfat, dimana kalau misalnya suatu produk skincare nggak mengandung SLS atau SLS free, dia itu nggak terlalu berbusa, dan produk skincare tersebut nggak bakal bikin kulit kalian kering. Itu klaim dari si Scarlettnya ya. Ini katanya SLS free, kita nggak tahu nanti. Oke, volumenya itu 100 ml netonya, gengs. Terus di bagian belakangnya itu ada keterangan, karena semuanya ini tuh bahasa Inggris, jadi aku ngertiinnya dikit-dikit aja. Ini tuh bisa digunakan sebagai pembersih pertama. Jadi step pertama kalau misalnya kita mau bersihin muka, terus dia bisa mengecilkan pori-pori dan membuat kulit kita lebih cerah. Ini kalian bisa lihat kan, ada kayak petal-petal bunga gitu. Nah, gabungan antara petal bunga mawar ini dengan aloe vera bisa untuk menghidrasi kulit, mengecilkan pori-pori, dan juga menghilangkan kotoran di wajah. Selanjutnya, glutathione-nya itu berfungsi untuk mencerahkan wajah. Selanjutnya adalah vitamin E-nya yang terbukti secara klinis dapat mengecilkan pori-pori yang besar, kerutan, dan juga kulit yang tidak merata. Pokoknya katanya facial wash ini tuh bisa untuk memperbaiki keseluruhan wajah supaya muka kita tampak terlihat lebih cerah dan berseri-seri. Selanjutnya adalah packaging dari botol facial washnya. Untuk tutupnya kayak gini. Jadi ini menurut aku sih lumayan simple gitu. Ini juga nggak gampang luntur, nggak ada kertasnya sama sekali, kecuali ini ada hologram dengan tulisan S di tengahnya. Terus ada tulisan originalnya gitu. Yang aku beli ini tuh original. Aku nggak tahu kalau misalnya ada KW-nya atau enggak. Dan isinya tuh agak kental, tapi nggak terlalu sekental itu karena dia gampang banget pindah nih. Aku bakal tunjukin ya, ini dia teksturnya. Jadi ini kalau misalnya diusap-usap itu nggak terlalu berbusa. Nanti aku bakal praktekin cara pemakaiannya di kalian. Aku bakal nge-review dulu hasil pemakaian aku selama 2 bulan menggunakan facial wash dari Scarlett Whitening ini. Oke, jadi guys, yang pertama aku bakal memberikan penjelasan mengenai kelebihan yang aku terima dari pemakaian facial wash Scarlett ini. Kelebihan yang aku dapatkan dari menggunakan facial wash ini tuh, aku ngerasa kulit aku kayak lebih bersih gitu setelah menggunakan facial wash. Karena sebelumnya kan aku pakai Agnes. Kalau misalnya aku pakai Agnes itu nggak terlalu bersih, masih kayak kalau digosok-gosok kayak gini masih ada daki yang keluar. Kalau misalnya aku pakai Scarlett ini udah nggak terlalu ada yang keluar, cuma kayak dikit-dikit aja. Ini tuh kayak lebih bersih gitu loh daripada yang sebelum-sebelumnya. Terus ya aku merasa setelah aku pakai facial wash ini, pori-pori aku beneran agak mengecil dari sebelumnya. Ini benar-benar bagus untuk mengecilkan pori-pori, dan juga kulit aku tuh kayak lebih halus gitu dari sebelum-sebelumnya. Kalau dari sisi apakah dia mencerahkan atau tidak, menurut aku dia tuh agak mencerahkan kulit aku, tapi dia nggak terlalu signifikan gitu hasilnya. Tapi nggak apa-apa, karena setidaknya ada lah ya, karena dia cuma facial wash, dimana ini cuma digunakan untuk membersihkan muka. Fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan kotoran di wajah, dan fungsinya sebagai penghilang kotoran di wajah itu tuh bagus banget menurut aku, karena emang setelah aku menggunakan ini muka aku selalu
lebih bersih dari pemakaian facial wash sebelumnya gitu loh. Oke, itu dia tadi kelebihan yang aku dapatkan dari facial wash Scarlett Whitening ini. Selanjutnya adalah kekurangan yang aku dapatkan. Yang pertama adalah dia nggak terlalu berbusa, which is aku lebih suka facial wash yang berbusa geng sebenarnya. Tapi karena ini kayak lebih bersih gitu hasilnya daripada yang berbusa-busa kemarin, itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya ditanya, aku lebih suka kalau facial washnya tuh lebih berbusa gitu loh, jadi kayak lebih menyenangkan. Sementara ini kayak apa ya, nggak ada sesuatu yang digosok-gosok, nggak ada sesuatu yang dihasilkan, cuma kayak hampa aja gitu loh, nggak semenyenangkan kalau misalnya dia berbusa. Kekurangan selanjutnya adalah, tadi kan aku jelasin kalau misalnya produk ini tuh SLS free, alias dia nggak bikin kulit kita kering kalau misalnya dia produknya yang tidak mengandung SLS itu. Tapi ternyata gengs, produk ini tuh benar-benar bikin muka aku jadi kering kerontang, sumpah guys. Ini tuh kekurangannya benar-benar di situ, dia bikin kulit jadi benar-benar ketarik-ketarik gitu. Bahkan kalau misalnya yang parahnya, aku pernah kulit aku sampai terkelupas gitu gara-gara aku pakai si Scarlett ini. Jadi aku harus pakai ekstra pelembab gitu kalau misalnya aku udah pakai facial wash Scarlett ini. Mungkin mereka harus berbenah agar produknya tuh nggak bikin kulit kita jadi kering meskipun dia katanya SLS free. Nah oke, karena tadi klaimnya dia bisa digunakan sebagai step pertama untuk membersihkan muka, maka dari itu aku bakal ngepraktekin ke kalian apakah benar-benar bisa menghilangkan kotoran di muka aku tanpa micellar water atau produk pembersih lainnya dulu sebelum cuci muka. Sekaligus aku bakal ngepraktikin cara pemakaiannya, tapi cara pemakaiannya itu ya seperti biasa lah ya, seperti kita cuci muka pada umumnya. Jadi ini dia, aku udah pakai makeup dan aku nggak mau bersihin pakai micellar water dulu. Jadi ini aku udah siapin air di bawah. Mohon maaf kalau misalnya jidatnya lebar banget. Oke, ini udah basah ya. Terus aku bakal pakai silikon yang lumayan banyak dijual di all shop. Aku bakal simpan linknya nanti di deskripsi video kalau kalian mau beli. Oke, ini dia sabunnya. Mari kita aplikasikan. Nah kalian lihat kan guys, dia nggak terlalu menghasilkan busa. Oke guys, ini setelah aku cuci muka, terus aku akan bilas deh. Kayak hampa banget kan, nggak ada busanya. Keuntungannya adalah kita nggak terlalu butuh tenaga untuk ngebersihin busanya. Jadi aku bakal langsung lap aja pakai tisu. Ini udah lumayan bersih. Dan aku akan pakai Viva Astringent ini. Apakah dia masih meninggalkan kotoran? Kalau kekuatannya ini tuh nggak terlalu ampuh ya untuk mengangkat kotoran. Jadi kita coba ini dulu. By the way, ini salah satu skincare rutin aku ya. Kalian bisa cek linknya di deskripsi video. Oke, kita mulai dari jidat. Wow, beneran loh guys. Nih kalian bisa lihat kan, cuma dikit aja kotoran yang terangkat. Selanjutnya adalah aku akan pakai Garnier yang warna kuning ini, meskipun isinya tuh tinggal dikit banget. Ini adalah tetes darah penghabisan. Kayak kasihan banget ya guys, dia nggak mau keluar. Ini kayaknya harus aku repurchase banget karena emang sebagus itu micellar water ini, mengangkat kotoran sampai ke dalam-dalamnya. Dan lihat guys, apakah dia menyisakan kotoran? Ternyata beneran gengs, cuma sedikit banget kotoran yang terangkat. Sementara ini tuh bisa ampuh banget untuk mengangkat kotoran-kotoran yang waterproof. Kayak maskara yang waterproof itu gampang banget diangkat sama micellar water ini. Tapi ternyata yang diangkat dari muka aku setelah aku pakai facial wash Scarlett itu cuma dikit banget. Padahal sebelumnya aku pakai beberapa layer foundation dan hasilnya tuh benar-benar amazing. Nah tadi aku udah bilang kan kalau misalnya aku pakai Scarlett ini tuh dia lebih bersih daripada facial wash yang lain, meskipun dia nggak terlalu berbusa. Jadi itu dia keunggulannya, dia benar-benar bikin kulit jadi bersih meskipun tanpa micellar water. Kalau misalnya kalian malas, kalian tinggal pakai facial wash dari
Scarlett ini masih ampuh untuk mengangkat kotoran dengan sangat baik, gengs. Jempol buat Scarlett. Tapi kalau aku saranin kalian pakai micellar water aja dulu supaya lebih bersih daripada kalian langsung pakai facial wash. Jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!